Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nur Hasana di Learning Journal bagian ke-6. Oke, seperti biasa, sama seperti Learning Journal sebelumnya, di sini aku mau nyampein atau bercerita hal apa saja yang kemarin aku dapat dan hal apa saja yang terjadi di dalam mata kuliah public speaking kemarin di hari Selasa. Jadi kemarin itu kan ada surat edaran yang dimana tanggal 8 itu masih diberlakukan WFH. Jadi kemarin kita kuliah public speaking ini lagi-lagi dengan pertemuan online. Yaps, dan lagi-lagi di pertemuan online tersebut aku bukan orang yang beruntung untuk maju kayak belajar buat public speaking gitu loh. Nah, kebetulan yang kemarin dipanggil 3 orang sama Pak Adi itu, yang pertama ada Viandini. Dia tuh kayak nge-review novel yang pernah dia baca. Novelnya tuh bagus banget dan sangat menginspirasi buat aku pribadi, dan mungkin teman-teman di kelas juga sangat terinspirasi dengan novel yang Dini baca, yang telah Dini sampaikan sama kita semua. Terus yang kedua itu ada Java itu ngebagiin sebuah kaidah yang dia pelajari mungkin pas di pesantren dulu, dan itu kaidahnya juga sangat-sangat bermanfaat buat kita, apalagi tentang belajar gitu kan kaidahnya. Dan yang ketiga itu ada Tuti itu kayak ngepresentasiin. Jadi dulu tuh Tuti kayak mungkin disuruh ngajar gitu kali ya. Jadi dia kemarin mempresentasikan sebuah PPT yang isinya tuh kayak pelajaran kayak aplikasi buat menghitung akuntansi gitulah pokoknya. Mungkin Tuti itu profesi kemarin tuh jadi guru gitu. Nah, lagi-lagi orang-orang tersebut lah yang beruntung untuk mempresentasikan atau belajar public speaking secara online. Ya kan, yang kita tahu kalau bisa online tuh kan ya kayak gini aja gitu tuh. Jadi kayak gak terlalu gugup amat mungkin ya kalau misalnya online. Oke, setelah mereka kemarin maju, 3 orang itu bukan maju, mereka tampil di Gimit kemarin untuk berlatih public speaking. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang seperti biasa. Salah satu kelompok itu menyampaikan sebuah materi. Nah, kebetulan kemarin itu kelompok 4 menyampaikan materi tentang syarat, terus faktor pendukung, serta hambatan-hambatan yang ada di public speaking. Nah, untuk syarat yang ada di public speaking itu sendiri ada 3. Yang pertama itu kita harus tahu materi apa yang bakal kita sampaikan sama audiens. Kita tuh harus mengetahui nih, kita kan nggak mungkin ya nyampein materi yang nggak sesuai dengan acara ataupun yang nggak sesuai dengan audiens kita gitu kan, karena nanti nggak bakal nyambung dan nggak bakal diterima dengan baik oleh yang hadir di acara tersebut gitu. Terus yang kedua ada tempat. Jadi kita tuh harus pintar-pintar memilih tempat biar lebih efektif dan lebih lebih berkesan aja gitu loh acaranya. Karena kalau misalnya kita asal-asalan milih tempatnya kan agak gimana gitu ya, kayak nantinya bakal banyak distract yang bikin kita dan audiens tuh nggak fokus gitu loh di dalam acara tersebut. Nah, yang ketiga itu ada sasaran. Jadi kalau misalnya sasaran itu kayak misalnya kita harus tahu nih sasaran materi kita kali ini tuh buat siapa. Kan gak mungkin dong kalau misalnya kita nggak tahu kalau misalnya sasarannya itu buat anak SD, nggak mungkin dong kita sampaikan materi tentang kuliahan kan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mempelajari dan mengetahui sasaran audiens kita kali ini tuh apa, dan sasaran pada acaranya itu apa. Kan gak mungkin juga kita menjadi speaker di acara kesehatan mental tapi kita ngomongin tentang bisnis, itu kan nggak nyambung. Jadi kita harus mempelajari 3 hal penting itu. Terus hal lain yang menjadi faktor pendukung public speaking itu ada 1, kejujuran. Yang kedua itu ada sikap yang benar. Jadi kita tuh harus jangan menye-menye atau kayak gak fokus gitu lah ya pas lagi menyampaikan materi atau menjadi public speaker gitu tuh. Terus habis itu yang ketiga ada minat terhadap orang lain. Yang keempat itu ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor atau hambatan-hambatan apa aja yang ada di public speaking.
Nah, selanjutnya itu ada materi terkait tentang hambatan apa aja yang ada di public speaking. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu biasanya kayak kita belum terbiasa berbicara di depan orang banyak. Nantinya bakal menyebabkan kita gugup, terus kurang percaya diri, kayak nantinya ke-trigger, kayak tiba-tiba kita lupa apa yang mau kita omongin gitu. Terus yang kedua itu kayak kita nggak menguasai materi. Kita mau ngomong tapi dihafal gitu tuh. Jadi kalau misalnya kita lupa tuh, kita nggak bisa improve karena kita itu tadi menghafal, nggak menguasai materinya. Kita tuh cuma bermodalkan hafal aja. Jadi pas kita tiba-tiba lupa dengan hafalan kita, entah itu karena ke distract suara atau kitanya gugup, kurang percaya diri secara tiba-tiba atau demam panggung, itu menyebabkan kita nggak bisa improve gitu loh, karena kita tidak menguasai materi dan kita cuma menghafal. Nah, yang ketiga itu ada tidak mengenal situasi. Kita tidak mengenal situasi dan lawan bicaranya. Seperti yang tadi di awal udah dijelasin, jadi kita nih harus tahu, menjadi public speaker tuh kita harus tahu kita mau nyampein materinya ke siapa, dalam acara apa. Karena kalau misalnya kita nggak tahu kita mau bicara ke siapa, nantinya yang ada apa yang kita bicarakan nggak tersalurkan dan tidak tersampaikan kepada audiensnya, kayak gitu. Itu faktor internal ya, dan ada juga faktor eksternalnya, yaitu dari audiens. Terus juga ada waktu, teknis dan tempat, serta ketidakjelasan tujuan dan sasaran bicara. Jadi ketidakjelasan tujuan dan sasaran bicara itu kayak ya udah, kita pas kita diundang sebagai pemateri ini, ya udah diundang aja, tapi si orang atau si humas atau mungkin panitia acaranya tuh nggak ngasih tahu kalau kita nih disuruh nyampein materi ini kepada audiens yang notabene mungkin anak SD atau anak SMP atau anak SMA, itu tidak dispesifikasiin. Jadinya itu bisa menyebabkan suatu hambatan gitu loh. Oke, mungkin itu aja learning journal kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.